got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fitriani Abdullah dengan NPM 0227241107. Nah, pada video sebelumnya saya telah membahas peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Di video kali ini saya akan membahas transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pernahkah teman-teman bertanya, siapa sih sebenarnya yang menjaga stabilitas ekonomi kita? Lalu, siapa juga yang memastikan uang yang kita pakai tetap bernilai dan bank-bank berjalan dengan sehat? Maka jawabannya ialah dua lembaga besar, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang menjaga stabilitas ekonomi kita dan memastikan uang yang kita pakai tetap bernilai. Namun, tahukah teman-teman bahwa dulu sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan berdiri, semua urusan keuangan ini dipegang langsung oleh Bank Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana peran Bank Indonesia berubah setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana keduanya kini bekerja sama untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap stabil dan inovatif. Teman-teman, sebelumnya kita harus mengenali dulu awal dari perjalanan Bank Indonesia. Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953, yaitu menggantikan peran DJAVASE dari Bank Indonesia dari masa kolonial. Sejak saat itu, Bank Indonesia menjadi bank sentral negara yang mengatur uang beredar, suku bunga, hingga kebijakan moneter. Selama puluhan tahun, Bank Indonesia juga berperan sebagai pengawas perbankan, yaitu dengan memastikan bank-bank di Indonesia berjalan sehat dan tidak menipu nasabahnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem keuangan Indonesia makin kompleks. Bukan cuma bank, tetapi juga ada lembaga pembiayaan, yaitu fintech asuransi, pasar modal, koperasi, dan lain-lain. Nah, disinilah muncul tantangan baru, yaitu pengawasan keuangan tidak bisa lagi dilakukan satu lembaga saja. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akhirnya mengambil langkah besar dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011. Lembaga ini bukan sekedar tambahan dalam struktur ekonomi, tetapi menjadi pilar penting dalam arsitektur keuangan nasional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pembentukan sederhana, tetapi sangat fundamental, yaitu OJK dibentuk untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara menyeluruh, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, hingga fintech yang kini berkembang pesat. Dengan begitu, pengawasan yang sebelumnya tersebar di beberapa lembaga kini terpusat dan lebih terkoordinasi. OJK hadir membawa semangat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Artinya, masyarakat kini memiliki payung hukum yang lebih jelas ketika berinteraksi dengan lembaga keuangan. Misalnya, jika
online ilegal atau investasi bodong, OJK berperan sebagai pengawas sekaligus pelindung masyarakat agar tidak menjadi korban. Namun, kehadiran OJK juga membawa pergeseran besar dalam peran Bank Indonesia. Dulu, Bank Indonesia memegang dua fungsi utama, yaitu sebagai pengatur kebijakan moneter sekaligus pengawas perbankan. Setelah hadirnya OJK, fungsi pengawasan bank beralih sepenuhnya ke OJK. Bank Indonesia kini dapat lebih fokus menjalankan fungsi inti sebagai bank sentral, yaitu satu, menjaga stabilitas nilai rupiah agar inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap stabil. Yang kedua, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional baik tunai maupun non-tunai, termasuk digital seperti KRIS dan BI Fast. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial agar ekonomi nasional tidak terguncang oleh krisis. Jadi, teman-teman, bisa dikatakan bahwa pemisahan fungsi ini bukan berarti mengurangi kekuatan Bank Indonesia, tetapi memperjelas fokus dan membagi tanggung jawab secara proporsional. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan makro, sedangkan OJK berperan di sisi mikro, yaitu mengawasi operasional lembaga keuangan agar tetap sehat dan patuh terhadap regulasi. Namun, jangan salah paham, meskipun peran keduanya kini berbeda, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa berjalan sendirian. Mereka justru saling melengkapi, ibaratnya dua roda pada satu kendaraan ekonomi. Kalau salah satu tidak searah, kendaraan itu bisa oleng, bahkan berhenti. Bayangkan saja, OJK adalah pengemudi yang memastikan semua lembaga keuangan mengikuti aturan lalu lintas. Lalu BI adalah mekanik yang mengatur mesin utama agar kendaraan tetap stabil, bahan bakarnya cukup dan kecepatannya seimbang. Jika keduanya tidak berkoordinasi, bisa saja Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan belum siap menghadapi lonjakan kredit dari perbankan. Hasilnya, ekonomi bisa mengalami ketidakseimbangan. Karena itu, sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan OJK sangat penting agar pembangunan ekonomi berjalan seirama. Seiring waktu, koordinasi antara kedua lembaga ini semakin diperkuat melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK bersama Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pengembalian keputusan bersama ketika muncul risiko terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Misalnya, ketika terjadi krisis ekonomi global atau gejolak nilai tukar, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga lainnya duduk bersama untuk merumuskan solusi yang cepat dan terukur. Kolaborasi seperti inilah yang menjadikan sistem keuangan Indonesia semakin resilient, yaitu mampu bertahan dari tekanan sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk transformasi digital dan munculnya teknologi finansial baru. Kesimpulannya, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan sektor keuangan di Indonesia kini jauh lebih luas, transparan, dan terintegrasi. Sementara Bank Indonesia dengan fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran menjadi semakin strategis dalam menjaga arah kebijakan ekonomi nasional.
Keduanya bukan lagi bekerja secara terpisah, tetapi beriringan dalam satu visi besar, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif di era modern. Setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau BI tidak bisa lagi hanya berpikir dalam ruang kebijakan klasik seperti suku bunga dan inflasi. Dunia keuangan sekarang jauh lebih kompleks dan berubah dengan kecepatan luar biasa. Tantangan yang dihadapi Bank Indonesia kini bukan hanya soal angka dan grafik ekonomi, tapi juga bagaimana menavigasi perubahan global dan digital yang begitu cepat. Yang pertama ada tantangan global, yaitu ketidakpastian ekonomi dunia. Salah satu tantangan terbesar adalah gejolak ekonomi global. Harga minyak naik turun, suku bunga Amerika Serikat berubah cepat, dan perang dagang antar negara sering mengguncang pasar keuangan dunia. Ketika dolar Amerika menguat, nilai tukar rupiah bisa ikut melemah, dan ketika harga komoditas dunia turun, pendapatan ekspor Indonesia ikut menurun. Dalam situasi seperti itu, Bank Indonesia harus bergerak cepat dan cermat menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Salah langkah sedikit saja bisa membuat inflasi melonjak dan daya beli masyarakat menurun. Jadi, kebijakan moneter Bank Indonesia kini tidak hanya berfokus dalam negeri, tetapi juga harus membaca arah angin global dengan sangat hati-hati. Yang kedua, ada tantangan disrupsi teknologi dan munculnya fintech. Selain tantangan global, dunia finansial kini diguncang oleh gelombang besar digitalisasi. Kita hidup di era di mana orang bisa membuka rekening lewat ponsel, mengirim uang lewat QR code, bahkan berinvestasi lewat aplikasi tanpa pernah ke bank. Fenomena ini menciptakan peluang besar, tapi juga tantangan baru bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya, bagaimana menjaga keamanan sistem pembayaran digital agar tidak mudah diretas. Lalu, bagaimana mengatur fintech yang tumbuh lebih cepat daripada regulasi. Dan bagaimana memastikan masyarakat memahami risiko keuangan digital agar tidak terjebak investasi bodong atau pinjaman online ilegal. Bank Indonesia menanggapi ini dengan berbagai inovasi seperti pengembangan KRIS, sistem transfer BI Fast, dan riset menuju rupiah digital. Sementara OJK memperkuat pengawasan terhadap lembaga fintech agar tetap transparan dan melindungi konsumen. Mereka kini harus berlari secepat perkembangan teknologi itu sendiri. Tantangan ketiga yaitu keseimbangan dan kebijakan sinergi Bank Indonesia dan OJK. Namun, di tengah semua perubahan ini, ada satu hal yang tidak boleh terganggu, yaitu koordinasi Bank Indonesia dan OJK. Keduanya seperti dua
keadilan. Semua tantangan ini menunjukkan satu hal penting, yaitu Bank Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi penjaga moneter, tetapi juga harus menjadi navigator ekonomi digital dan global. Ia harus adaptif, kolaboratif, dan inovatif bekerja sama dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga lainnya untuk membangun sistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Sinergi antara Bank Indonesia dan OJK kini bukan sekedar hubungan kelembagaan, tetapi fondasi stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi bisa menciptakan kekuatan, bahwa di tengah perubahan dunia yang cepat, koordinasi dan kebersamaan justru menjadi kunci bertahan. Jadi, ketika kita berbicara tentang tantangan baru Bank Indonesia setelah berdirinya OJK, kita tidak hanya berbicara tentang perubahan struktur, tetapi juga tentang cara berpikir baru, bahwa menjaga ekonomi Indonesia hari ini tidak cukup dengan kebijakan yang kuat, tetapi juga dengan inovasi, kolaborasi, dan kepekaan terhadap perubahan zaman. Bank Indonesia dan OJK kini berjalan berdampingan menghadapi dunia yang harus berubah, dan bersama-sama mereka menjaga agar roda ekonomi Indonesia tetap berputar dengan stabil, aman, dan berkeadilan. Selanjutnya, kolaborasi dua lembaga satu tujuan. Di tengah dunia keuangan yang begitu dinamis, tidak ada satu lembaga pun yang bisa bekerja sendirian. Kebijakan ekonomi itu ibarat orkestra besar. Ada banyak instrumen dan semuanya harus dimainkan dengan nada yang sama agar menghasilkan harmoni. Untuk memastikan harmoni itu tetap terjaga, pemerintah membentuk sebuah forum strategis bernama FSSK atau Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. FSSK bukan sekedar tempat rapat antar instansi. Forum ini adalah pusat koordinasi tertinggi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia. Anggotanya terdiri dari 4 lembaga penting Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia sebagai penjaga kebijakan moneter dan sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan, Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal negara, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LCS sebagai pelindung dana nasabah di perbankan. Keempat lembaga ini memiliki fungsi berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah badai global. Bayangkan jika berjalan sendirian, satu menginjak gas, satu lagi menarik rem, maka arah ekonomi bisa berantakan. FSSK hadir agar semua bergerak seirama. Selanjutnya, kolaborasi antara lembaga ini bukan hanya sebatas teori atau pertemuan formal di ruang rapat. Mereka benar-benar sama di lapangan untuk mengatasi berbagai situasi ekonomi nyata. Salah satu contoh paling jelas adalah ketika pandemi COVID-19 melanda. Perekonomian dunia lumpuh, aktivitas masyarakat terhenti, dan sektor usaha menurun drastis. Selanjutnya, masuk pada kreativitas dan inovasi menuju era digital. Dalam menghadapi dunia
dunia keuangan digital, Bank Indonesia tidak tinggal diam. Mereka meluncurkan kris atau kode pembayaran universal yang bisa digunakan semua aplikasi e-wallet. Selain itu, Bank Indonesia juga membuat BI Fast, sistem transfer antar bank yang cepat dan murah. Di sisi lain, OJK mendorong inovasi lewat pengawasan fintech lending dan digital banking agar teknologi tetap berjalan dalam koridor hukum yang sehat. Inilah bentuk kreativitas dan inovasi dua lembaga ini, yaitu mereka tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga membuka jalan bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia. Kini, peran Bank Indonesia telah berevolusi dari pengawasan perbankan menjadi arsitek kebijakan ekonomi makro. Dari sekedar pengatur uang beredar menjadi motor transformasi digital ekonomi nasional. Sementara itu, otoritas jasa keuangan berkembang menjadi lembaga yang melindungi konsumen dan memastikan keadilan finansial di semua lini industri keuangan. Keduanya bergerak menuju visi misi yang sama, yaitu sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kedepan, kolaborasi mereka akan semakin penting, terutama menghadapi tantangan ekonomi global, krisis iklim, dan perkembangan teknologi seperti mata uang digital, bank sentral atau central bank digital currency atau digital rupiah. Jadi, jika kita melihat perjalanan panjang ini, transformasi peran Bank Indonesia bukan berarti kehilangan kekuasaan, tapi justru peningkatan peran menuju arah yang lebih strategis. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah duet dinamis yang menjadi ekonomi Indonesia tetap kokoh dan siap menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya menjaga ekonomi bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan, inovasi, hingga kolaborasi. Dengan demikian, transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan mencerminkan langkah-langkah adaptif menuju tata kelola keuangan yang lebih modern, kolaboratif, dan tangguh menghadapi perubahan global. Sinergi Bank Indonesia dan OJK menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan demi mewujudkan perekonomian Indonesia yang kuat di masa depan. Aku rasa ya teman-teman, kita sudah membahas dari awal hingga akhir transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.